Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Baiklah teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas SAP 2 pintu. Dan ini kendalanya itu tidak dingin ya, atas bawah. Kemudian orangnya bilang ini ketika dinyalakan mesin kompresor nyala udah mulai hampir dingin ya. Kemudian setelah 20 menit atau 30 menit ini mesin kompresor mati teman-teman, sehingga dia nggak bisa beku es batunya. Nah, untuk es batu sebenarnya ini udah udah dimasuk-masukin sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi ya ini ada kendala, kulkasnya tidak dingin. Dan untuk bagian bawah lampu nyala ya, seperti semua normal teman-teman. Jadi semuanya normal seperti biasa ketika baru dinyalakan teman-teman ya. Dan ini masih belum ada ada yang dingin, tapi ini udah kita nyalakan, kita tes ya teman-teman. Nanti kita akan coba analisa. Yang pertama kita cek di bagian ampernya. Nah, untuk di bagian ampere ini 0,6 ampere. Artinya mesin kompresor ini sebenarnya normal-normal saja teman-teman ya. Dan ini mesin kompresor GMCC. Untuk kulkas SAP itu mayoritas menggunakan mesin kompresor GMCC untuk kulkas yang sekarang teman-teman ya. Nah, kemudian karena mesin kompresor ini sering mati setelah 20 menit dihidupkan, makanya dibelikan overload teman-teman ya. Overload ukuran 1/5 ya. Ukuran 1/5. Nah, ini untuk ampernya masih saya lihat ya 0,6. Nah, ini masih 0,6 ya, anggap aja 0,6. Tapi biasanya rata-rata kalau untuk kulkas yang memang benar-benar mesin kompresornya yang kena, biasanya seperti ini ampere tuh semakin naik teman-teman. Nah, katanya itu ya suruh ganti overload ya. Ini udah diganti dengan ukuran 1/5. Nah, untuk pergantian overload ini usahakan yang sesuai. Kalau misalkan kulkas 2 pintu ya kita kasih 1/6. Supaya kenapa? Supaya gampang protect ya, ampere tinggi misalkan di 1,2 atau 1,3 dia udah memutus arus teman-teman. Oke, jadi ini udah saya tunggu beberapa menit juga ya. Tapi untuk ampernya semuanya normal sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi ini saya belum tahu apa penyebabnya. Dan pernah saya mengalami kasus yang seperti ini juga. Sama juga untuk kulkas SAP ya. Kulkas SAP yang lama kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini mesin kompresor semakin lama dia semakin panas. Jadi overheat. Jadi rata-rata itu kalau misalkan overheat itu di atas 100 ya. 100 derajat biasanya dia ampere semakin lama semakin tinggi. Biasanya dimulai dari 8, 9, 10 sampai seterusnya. Jadi mesin kompresor overheat, kemudian overload dia memutus arus gitu. Karena overload ini bisa juga ampere, ketinggian ampere juga putus, kemudian terlalu panas juga dia akan putus teman-teman. Sekarang saya akan coba lepas untuk di bagian overload dan juga relaynya. Ini kita cek ya. Untuk relay ini panas teman-teman ya. Oke, ini saya akan coba tes. Nah, untuk di bagian mesin kompresor ini hanya dibelikan overloadnya saja ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu. Nah, untuk pengecekan ya. Nah, ini masih normal, semuanya masih normal ya. Gak ada masalah, cuman panas saja sih. Ya panasnya normal teman-teman ya. Oke, ini saya cek dulu untuk spool. Nah, ini kebaca berapa ini? Kok 0,2439 62. Oke, ini saya coba rubah dulu ya teman-teman. Oke, ini ke ohm. Kita akan coba cek sekali lagi.
berapa nilainya, 29. Ya saya rasa ini masih normal. Nah ini ya, ini 17, 45. Nah ini untuk mesin kompresor ini udah ada penurunan ya, menurut saya sih ada penurunan. Saya lupa juga untuk berapa nilai dari mesin kompresor GMCC yang 1/6. Untuk mesin kompresor juga nggak short. Ini sebenarnya kalau overheat ini udah pernah saya bahas juga ya masalah-masalahnya. Dan ini relaynya nanti kita akan coba buka ya. Kita lepas, kita lihat bimetalnya apakah ada yang retak atau tidak. Kalau misalkan ada yang gosong atau apa ya, nanti kita akan coba carikan imbalan dulu untuk bimetalnya dan nanti kita akan coba tes teman-teman. Nah, untuk bimetal seperti ini. Nah, ini udah bersih sebenarnya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat untuk relaynya ini bersih banget. Jadi nggak ada yang retak juga. Tapi kadang-kadang ada juga relay itu ketika panas dia nggak mau connect. Jadi hati-hati saat pembelian relay teman-teman. Oke, jadi ini saya akan coba kembali ya untuk mesin kompresor dengan mengganti kembali untuk overloadnya ya. Ini 1/5 dan nah ini kelihatan ya. Dan untuk overload yang saya pasang ini dia overload bawaan orinya. Dan kemudian untuk ampere 0,6. Nah ini biasanya kalau udah seperti ini harusnya untuk mesin kompresor ini normal ya, tapi nanti kita akan coba lihat dulu, kita pulang dulu, kita kasih kabar apakah kulkas ini sudah enak atau masih berlanjut ya. Jadi kalau misalkan berlanjut ya besar kemungkinan kita tap dulu untuk oli kompresornya, kemudian kita cek juga kompresinya, dalemannya ya. Karena ini efeknya kulkas menjadi tidak dingin teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.